Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah satu surat kuno yang isinya, wah luar biasa relevan buat zaman kita sekarang. Suratnya singkat, tapi ditulis untuk sebuah komunitas yang lagi dilanda kecemasan hebat. Coba deh kita mundur jauh ke masa lalu. Bayangin ya, sebuah kota metropolis yang super sibuk. Namanya Tesalonika. Kota ini tuh persimpangan dunia kuno, pusat perdagangan, politik, budaya. Pokoknya semua ngumpul di situ. Nah, di tengah-tengah semua itu, tiba-tiba muncul sebuah keyakinan baru. Sesuatu yang radikal banget, bahkan kontroversial. Keyakinan tentang seorang Raja Yesus. Buat sebagian orang, ini jadi harapan baru. Tapi buat yang lain, ini sumber masalah yang sangat berbahaya. Terus muncullah sebuah rumor. Dan rumor ini nyebarnya cepat banget kayak api. Isinya bikin panik semua orang. Katanya akhir zaman udah tiba dan mereka ketinggalan. Oke, kita mulai bedah ya. Biar ngerti isi surat ini, kita harus paham dulu situasinya di Tesalonika waktu itu. Ini bukan kota biasa loh. Ini tuh kayak panci presto yang siap meledak kapan aja. Jadi gini, Tesalonika ini punya status spesial dari Roma. Namanya kota bebas atau civitas libera. Keren kan? Mereka bisa ngatur kota sendiri. Tapi ada syaratnya. Mereka harus 100% setia sama kaisar. Para pemimpin kota tahu banget, sedikit aja mereka kelihatan gak loyal, semua hak istimewa itu bisa langsung dicabut. Nah, bisa bayangin kan, di tengah situasi politik yang tegang kayak gitu, tiba-tiba ada yang ngomongin soal raja lain. Ini bukan lagi soal agama, ini udah masuk ke ranah politik yang super bahaya. Ini sama aja kayak nantang langsung kekuasaan kaisar dan bisa membahayakan seluruh kota. Disinilah Rasul Paulus masuk. Dia ngirim surat buat nyelesain dua masalah besar sekaligus. Satu, tekanan dan penganiayaan berat dari luar. Dan dua, kebingungan parah tentang ajaran di dalam jemaatnya sendiri. Dan Paulus mulai dengan argumen yang jujur aja bikin kaget. Dia nggak bilang, sabar ya Tuhan menyertai. Bukan, dia malah membaliknya. Dia bilang, justru karena kalian bisa tabah menderita, itu tandanya kalian dianggap layak buat kerajaan Tuhan. Wow kan? Dan inilah janji utamanya yang sering disebut pembalikan keadaan besar. Lihat deh, mereka yang sekarang menderita nanti akan dapat kelegaan. Sebaliknya, mereka yang sekarang berkuasa dan menindas, nah, nanti mereka yang bakal kena batunya. Keadilan akan ditegakkan sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Rumor yang bilang kiamat udah terjadi dan mereka ketinggalan. Coba bayangin paniknya jadi mereka yang udah menderita, terus dengar kabar kayak gitu. Paulus langsung nenangin mereka. Dia bilang, tenang dulu, hari Tuhan itu belum datang. Ada dua hal yang harus terjadi dulu. Pertama, bakal ada pemberontakan besar-besaran, dan kedua, akan muncul satu tokoh misterius. Tokoh ini disebut manusia durhaka. Dia ini kayak personifikasi kejahatan itu sendiri. Puncak dari semua pemberontakan manusia melawan Sang Pencipta. Dia bakal jadi penipu ulung yang memikat dunia. Surat ini ngasih ciri-cirinya. Dia bakal meninggikan diri di atas segalanya, bahkan berani masuk ke tempat suci dan ngaku sebagai Tuhan. Dan yang paling ngeri, kekuatannya itu dari iblis. Jadi dia bisa bikin mujizat-mujizat palsu buat nipu banyak orang. Tapi ini yang jadi pertanyaan besar, kalau tokoh jahat ini bakal datang, terus apa atau siapa yang sekarang ini nahan dia supaya nggak muncul? Nah, ini bagian yang seru. Selama ratusan tahun, para ahli teologi itu berdebat soal siapa sang penahan ini. Ada yang bilang Roh Kudus, ada yang bilang struktur hukum kayak pemerintah Romawi, ada yang bilang pemberitaan Injil, bahkan ada yang bilang malaikat Mikael. Paulus sengaja nggak nulis secara gamblang karena orang Tesalonika waktu itu udah tahu siapa yang dia maksud. Sayangnya, kita yang sekarang jadi bertanya-tanya. Biar kita makin paham betapa gawatnya situasi ini, coba deh kita bandingin surat pertama dan kedua yang Paulus kirim. Yang pertama itu nadanya hangat, penuh semangat. Nah, yang kedua ini lebih formal, lebih tegas, dan berwibawa. Jelas banget kan, masalahnya makin parah dan butuh teguran yang lebih keras dan jelas. Dan kerennya Paulus, dia nggak cuma ngomongin teologi tingkat tinggi, dia langsung bawa itu ke masalah yang nyata banget di lapangan. Gara-gara panik soal akhir zaman, beberapa orang jadi males berhenti kerja. Paulus pakai istilah militer yang kuat buat ngegambarin mereka ataktos. Itu artinya prajurit yang keluar dari barisan, yang nggak disiplin. Jadi ini bukan cuma soal malas-malesan,
Ini soal merusak tatanan dan ketertiban seluruh komunitas. Muncullah perintah yang super tegas ini. Bisa dibilang ini prinsip dasarnya, iman itu nggak bisa dipisahin dari tanggung jawab sehari-hari. Punya harapan buat masa depan itu bukan alasan buat lari dari kerjaan di masa sekarang. Oke, jadi kenapa kita harus peduli sama surat yang umurnya udah 2000 tahun ini? Apa relevansinya buat kita yang hidup di zaman sekarang? Pesan dari surat ini tuh abadi banget. Pertama, seburuk apapun kelihatannya, kejahatan itu nggak akan menang. Sejarah itu ada di tangan Tuhan. Kedua, harapan kita akan masa depan justru harusnya jadi bahan bakar buat kita kerja lebih giat sekarang. Ketiga, di tengah tsunami informasi pegangan kita ya ajaran inti bukan gosip sensasional. Dan yang terakhir, buat yang merasa tertindas, selalu ada janji penghiburan dan keadilan yang akan datang. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Kita ini kan hidup di zaman yang sama-sama penuh kecemasan dan informasi simpang siur, persis kayak orang Tesalonika. Pertanyaannya, di tengah semua ini, di mana kita menaruh jangkar kita?